Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadif Syahranirwan, NIM saya K141900084. Saya akan menjelaskan lebih dalam tentang kemitraan dalam pertanian. Kemarin ada seseorang yang bertanya, jika Anda bermitra dengan petani coklat, karet, kopi, dan perkebunan lainnya, bagaimana konsep Anda dalam menjalin kemitraan tersebut? Oke. Saya akan coba menjelaskan dengan singkat, padat, dan jelas. Jadi penjelasannya seperti ini. Kemitraan usaha tani adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar. Disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan. Kemitraan usaha pertanian merupakan salah satu instrumen kerjasama yang mengacu pada terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan, dan keterampilan yang didasari saling percaya antara perusahaan mitra dan kelompok melalui perwujudan sinergi kemitraan, yaitu terwujudnya hubungan yang saling membutuhkan, saling menguntungkan, dan saling memperkuat. Dalam kemitraan juga terdapat konsep formal yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 yang menyatakan kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling memerlukan. Konsep tersebut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 yang menerangkan bahwa bentuk kemitraan yang ideal adalah saling memperkuat, saling menguntungkan, dan saling menghidupi. Dari konsep kemitraan, penjelasannya kurang lebihnya saling menguntungkan, saling membutuhkan, dan saling mencukupi. Nah, bagaimana konsep yang saya pilih jika saya ingin bermitra dengan petani? Nah, saya akan jelaskan nih, ada 3 konsep kemitraan agribisnis yang dijelaskan di sini. Yaitu ada yang pertama, pola kemitraan tradisional, yaitu pola kemitraan ini terjadi antara pemilik modal atau peralatan produksi dengan petani penggarap, peternak, atau nelayan. Yang kedua ada pola kemitraan pemerintah. Pola kemitraan ini cenderung pada pengembangan kemitraan secara vertikal. Model umumnya adalah hubungan bapak anak angkat yang ada pada agribisnisnya. Perkembangan dikenal sebagai perkebunan inti rakyat. Terus yang ketiga ada pola kemitraan pasar, yaitu pola ini berkembang dengan melibatkan petani sebagai pemilik aset tenaga kerja dan peralatan produksi dengan pemilik modal yang besar yang bergerak di bidang industri, pengolah, dan pemasar hasil. Oke, jika saya ditanya saya ingin memilih pola yang mana? Nah, saya akan lebih memilih pola kemitraan pasar. Kenapa? Karena jika saya bermitra dengan petani, saya akan memposisikan diri saya sebagai produsen produk olahan dari hasil perkebunan. Dengan pola ini, kita sebagai mitra tidak harus pusing memikirkan tentang tenaga kerja dan peralatan produksi yang berkualitas baik, karena tenaga kerja dan peralatan itu sudah disediakan oleh petani tersebut, dan produk yang dihasilkan akan jauh lebih baik. Akan tetapi, pasti akan menambah biaya karena semua kegiatan penyuplaian bahan baku akan dilakukan oleh mitra petani tersebut. Oke, selanjutnya adalah tujuan dari kemitraan. Nah, tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan kemitraan kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya kelompok mitra, peningkatan skala usaha, serta menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan kelompok usaha mandiri. Secara rinci, tujuan kemitraan dibedakan menjadi 4 aspek, yaitu yang pertama ada tujuan dari aspek ekonomi. Dalam kondisi yang ideal, tujuan utama yang ingin dicapai adalah melakukan kemitraan, yaitu yang pertama, meningkatkan usaha tani kecil dan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan. Yang ketiga, meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah, dan nasional. Yang kelima, memperluas kesempatan kerja. Dan yang terakhir, meningkatkan kesehatan ekonomi nasional. Nah, itu tadi adalah konsep dari tujuan ekonomi.
Yang kedua ada tujuan dari aspek sosial dan budaya. Sebagai wujud tanggung jawab sosial dari pengusaha besar dapat diwujudkan melalui pemberian pembinaan dan pembimbingan kepada pengusaha kecil dapat tumbuh dan berkembang sebagai komponen ekonomi yang tangguh dan mandiri. Selain itu, berkembangnya kemitraan diharapkan dapat menciptakan pemerataan pendapatan dan mencegah kesenjangan sosial. Dari segi pendekatan kultural, tujuan kemitraan adalah agar mitra usaha dapat menerima dan mengadaptasikan nilai-nilai baru dalam berusaha seperti perluasan wawasan, prakarsa, dan kreativitas. Oke, dan selanjutnya ada tujuan dari aspek teknologi. Usaha kecil mempunyai skala usaha yang kecil baik dari sisi modal, penggunaan tenaga kerja, dan orientasi pasar. Selain itu, usaha bersifat pribadi atau perorangan sehingga kemampuan untuk mengadopsi teknologi dan menerapkan teknologi baru cenderung rendah. Dengan demikian diharapkan dengan adanya kemitraan pengusaha besar dapat membina dan membimbing petani untuk mengembangkan kemampuan teknologi produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha. Dan yang terakhir ada tujuan dari aspek manajemen. Pengusaha kecil selain memiliki teknologi yang rendah juga memiliki pemahaman manajemen usaha yang rendah. Dengan kemitraan usaha diharapkan pengusaha besar dapat membina pengusaha kecil untuk membenahi manajemen, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memantapkan organisasi usaha. Nah, kurang lebihnya itu adalah penjelasan saya tentang kemitraan dalam agribisnis atau dalam usaha tani. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.